Saudara-saudara yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama dengan kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK kerjasama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya, Yosi, akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang counseling. Kali ini kami akan membahas tentang kepribadian menghindar. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu masih dalam serangkaian tema tentang gangguan kepribadian ya. Kali ini kita akan membahas gangguan kepribadian menghindar. Nah, apa sih sebetulnya gangguan kepribadian menghindar itu? Apa indikasinya? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Kepribadian menghindar ini dimiliki oleh mereka yang memiliki pola hambatan sosial, hambatan dalam berrelasi dengan orang lain. Ya. Mereka punya pola perasaan yang tidak cukup baik tentang dirinya dan terlalu sensitif, terlalu peka terhadap penilaian negatif atau evaluasi negatif dari orang lain ke dirinya. Jadi mereka memiliki tanda-tanda atau gejala-gejala, yaitu minimal 4 dari 7 tanda gejala yang akan kita bahas berikut ini. Baik Pak, silahkan diulas satu persatu. Yang pertama yaitu ditandai adanya pola menghindari aktivitas yang melibatkan kontak antar pribadi secara intens karena takut akan kritikan, takut ditolak atau takut tidak diterima. Misalnya yang seperti apa Pak? Maksudnya dalam konteks apa gitu? Konteks situasi yang butuh bertemu dengan orang lain. Misalnya, yuk kita datang acara syukuran di rumah tetangga. Yuk kita datang ini acara persekutuan di gereja atau dari ini halal bihalal. Ayo ini ada reuni. Oh ya, betul. SD, reuni SMA. Iya ya. Oke. Nah, kecenderungannya orang dengan kepribadian menghindar, salah satunya kemungkinan adalah menghindari pertemuan seperti itu. Wah, nanti aku kalau diolok-olok, ini kok tambah gemuk, kok tambah tua kamu ya. Kok mobilnya kok nggak modern seperti teman-teman kita. Ada kesuksesan, wah saya masih belum sukses. Betul, seperti itu. Jadi menghindar hampir selalu menjauhi hubungan sosial, khususnya menghindari setiap situasi yang terdapat potensi adanya ejekan atau luka pribadi. Dan orang-orang ini menghindari kegiatan yang bukan merupakan bagian dari kebiasaan mereka sehari-hari. Oh, dengan kata lain sebetulnya kalau pekerjaan apa yang menjadi kebiasaan mereka masih bisa handle ya Pak? Ya, jadi orang dengan kepribadian menghindar secara fungsi hidup masih bisa berfungsi. Dia masih bisa bertanggung jawab untuk pekerjaannya, untuk kehidupan di rumah tangganya, dia masih melakukannya. Tapi kalau itu aktivitas tambahan, pertemuan tambahan yang dia merasa tidak perlu gitu ya, bukan tidak merasa perlu ya, tapi itu tadi, wah ini kok bisa jadi sumber ancaman. Jadi aku bisa diolok-olok ini, aku bisa dilukai, aku bisa dibuat tersinggung ini, aku ditolak ini. Nah, dia akan menghindari. Kecuali misalnya sekedar, yuk aku butuh ke pasar, yang dia butuhkan ya udah ya Pak. Ke minimarket, kan tidak perlu kontak intens. Ya, kedalaman itu yang menjadi poin yang dihindari oleh kepribadian menghindar ya Pak. Ada kesempatan untuk bercakap-cakap, ngobrol, berbincang lain ini yang nggak suka ya. Kalau hanya permukaan mungkin dia masih handle tadi ya. Oke. Berarti cenderung juga memilih pekerjaan yang tidak berhubungan secara intens tadi ya Pak ya sepertinya. Benar. Orang-orang dengan kepribadian menghindar lebih suka memilih pekerjaan di belakang meja, di belakang layar, atau administrasi, surat menyurat, atau berkenaan dengan
dunia teknik, komputer, permesinan, intinya dia berhubungan dengan benda, bukan dengan manusia. Makanya orang-orang bertanggung jawab, kan? Dia tekun dengan pekerjaan. Tetapi orang-orang tekun ini hampir pasti kemudian akan dipromosikan. Wah, sekarang Bapak, Ibu, engkau sudah selama ini sangat bertanggung jawab, kerjamu bagus. Mari saya mau promosikan jadi manajer, jadi supervisor, jadi kepala bagian. Wah, langsung pucat pasti orang-orang ini. Takut dengan relasinya tadi Pak. Makanya bahkan kalau perlu maaf Bapak Ibu, setelah 1 minggu kemudian saya mau mengundurkan diri. Saya tidak pekerjaan. Kenapa? Oh ya nggak apa-apa, terima kasih untuk promosinya. Cuma ini kok ada tawaran yang lain. Padahal dia ketakutan. Bisa sampai seperti itu ya Pak ya? Iya. Kalau kepribadian menghindar yang cukup besar ya. Jadi memang yang sudah kategori itu menghindar, dia menolak promosi jabatan yang membuat dia harus berjumpa dengan orang lain atau banyak orang. Iya. Baik, ciri kedua Pak. Yang kedua, ciri atau tanda gejala orang kepribadian menghindar, jadi tidak bersedia terlibat dengan orang lain kecuali adanya kepastian bahwa ia akan disukai. Padahal tidak ada kepastian ya. Maksudnya seperti apa Pak? Kalau hubungan tanpa syarat itu seperti apa ya? Iya. Jadi jika mereka dapat diyakinkan bahwa mereka akan diterima tanpa syarat apapun, maka mereka akan dapat memasuki suatu hubungan yang intim dan akrab. Meskipun demikian, mereka akan tetap menjaga jarak dalam hubungan mereka, berjaga-jaga atas kritik yang mungkin muncul, atau berjaga-jaga atas kemungkinan dipermalukan atau bahkan ditolak. Jadi misalnya, diajak, yuk join, kamu kerja sama aku, kerja sama bareng, bantu aku menangani administrasi ini. Nanti kamu berhubungannya hanya dengan aku saja, ya. Ini kerjaan yang baru, kamu hanya kontak dengan aku. Lah karena dia bisa diyakinkan, oh ini orang yang dia kenal, teman masa kecil, teman dekat, gitu. Ya. Masuk ke lingkungan kerja yang baru, dia oke karena dia merasa aman dan dapat diyakinkan bahwa dia akan diterima apa adanya. Tapi itu pun dia tetap akan jaga jarak. Satu itu teman masa kecil, teman dekat di masa sekolah, tapi dia akan tetap menjaga jarak untuk memastikan tidak ada sekecil pun dia akan dikritik, dipermalukan atau ditolak oleh temannya yang jadi rekan atau jadi bosnya. Padahal kita hidup tidak luput ya dari kritikan, penolakan, tadi yang evaluasi negatif dari orang. Betul. Maka yang ketiga, gejala dari orang kepribadian menghindar itu adalah menarik diri dari hubungan akrab karena takut dipermalukan atau diejek. Tanda dari orang yang kepribadian menghindar yang keempat ditandai dengan keyakinan selalu merasa akan dikritik atau ditolak dalam situasi sosial. Jadi situasi sosial, situasi relasi dengan orang lain, bagi dirinya identik dengan situasi yang selalu mengancam dirinya. Apakah ini latar belakangi oleh kayak seperti negative thinking ya? Jadi merasa, nanti orang pasti tolak saya, orang ini pasti akan kritik saya, begitu ya Pak? Negative thinking terhadap orang lain. Betul, jadi pikiran-pikiran negatif itu mendominasi gaya berpikirnya ya Pak? Ya. Jadi melihat hubungan dengan orang lain itu lebih dari sebagai keterancaman daripada sebagai hal yang menyenangkan. Bagaimana dengan tanda yang kelima Pak Sindu? Tanda yang kelima Bu Yosi, orang dengan kepribadian menghindar cenderung terhalang dalam situasi antar pribadi, dalam situasi relasi antar pribadi yang baru, karena mereka merasa tidak cukup baik. Jadi ketika mereka hadir dalam kelompok yang baru, berkenalan dengan orang yang baru, maka mereka merasakan berat untuk melangkah, memperkenalkan diri, membuka mulut, ataupun bertegur sapa, karena merasa diri tidak cukup baik dan kompeten untuk menghadapi dan memperkenalkan diri, membuka diri pada orang lain. Makanya juga ada hubungannya dengan nomor 6 itu Yosi. Tanda yang ke-6 atau gejala simptom yang ke-6 dari orang kepribadian menghindar, yaitu memandang diri sebagai seseorang yang tidak layak secara sosial, yang tidak menarik atau
memandang diri inferior, minder ya Pak, lebih minder, lebih kecil terhadap orang lain. Apakah karena mereka menganggap dunia pergaulan adalah dunia persaingan ya Pak? Jadi merasa dia lebih cantik, dia lebih pandai dari saya sehingga dia merasa minder. Apa Pak yang menyebabkan orang punya pandangan yang sedemikian? Benar kata Bu Yosi, memandang dunia ini sebagai persaingan, kompetisi. Dunia sebagai komunitas yang membanding-bandingkan. Siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah. Jadi ini cara pandang. Nah, cara pandang itu dari mana? Jadi dia memang secara pola pikirnya, hambatan perilaku dari orang kepribadian menghindar itu adalah berpusat pada keyakinan bahwa mereka memiliki banyak kekurangan dan mereka tidak berharga di mata orang lain. Jadi sudah berangkat dari keyakinan tentang diri yang banyak kekurangan dan tidak berharga. Maka perasaan dan keyakinan tidak berharga ini membuat mereka merasa bahwa orang lain tidak akan menyukai mereka. Aku tuh banyak kekurangan, aku gak cantik, aku gak ganteng, aku tuh tidak kaya, aku tuh cukup lambat dalam berpikir, aku kok soal matematika kemampuan sekolah itu pas-pasan, bahkan pernah gak naik kelas. Maka aku memandang kalau ketemu orang lain, orang pasti memandang yang sama. Berpikir ada negatif itu ya Pak. Yang sama seperti aku memandang dan berpikir tentang diriku. Makanya artinya buahnya adalah aku akan selalu menghindari kedekatan orang lain. Aku sudah merasa diri buruk, jelek, tidak berharga, minder. Masih lagi dihina, masih lagi direndahkan. Enggak mau. Aku sudah kapok, sudah cukup dengan rasa tidak aman dan tidak nyaman ini. Tapi yang menarik begini ya Pak, kadang saya pernah menemukan gejala seperti ini. Orang yang minder, tetapi dalam pergaulan itu orangnya yang terkesan galak, omongannya itu tajam, mengkritik orang, padahal sebetulnya dia minder. Bisa, jadi orang minder, orang inferior itu bisa punya topeng yang berbeda-beda. Sama-sama sumbernya sama, rasa rendah diri, rasa minder, rasa inferior. Tapi manifestasinya bisa berbeda. Penampilannya berbeda-beda. Ada yang menampilkan orang yang benar-benar tampilannya lunglai di hadapan orang lain, merasa diri seperti menunduk, dia memandang diri seperti alas kaki yang akan diinjak-injak orang lain. Tidak berani menatap orang lain ketika berbicara, bersalaman. Tepat. Termasuk di dalam kategori itu adalah orang dengan kepribadian menghindar. Begitu ya Pak? Itu bisa ekspresinya ya? Ya. Tapi juga bisa orang minder, orang inferior, orang rendah diri menampilkan dengan topeng, dengan tampilan yang berbeda. Aku harus selalu tampil di atas orang lain. Hidup sebuah pertempuran. Aku di bawah, orang lain di atas, atau orang lain di bawah, aku yang di atas. Maka aku harus selalu menang. Dengan cara apa? Merendah-rendahkan orang lain, menghina-hina orang lain, memandang, mengkritik, memarahi orang lain. Daripada aku dimarahi, lebih baik aku memarahi. Daripada aku dihina, lebih aku menghina. Daripada aku dikalahkan, lebih baik aku yang mengalahkan dan mendominasi. Jadi tampilannya orang yang angkuh, sombong, arogan. Jadi orang angkuh, arogan, sombong itu adalah saudara kembar dari orang yang merasa diri mulai merunduk, tak berdaya. Sebetulnya akarnya sama. Akarnya sama, rendah diri, inferior. Hanya mekanismenya kemudian yang berbeda tadi. Menarik sekali ya Pak. Kembali kepada tadi, Ibu Yosi tentang pola berpikir, pola dinamika orang kepribadian menghindar. Karena dia memandang diri tidak berharga, banyak kekurangan. Dan dia berpikir yang kedua dari itu adalah orang lain pasti tidak menyukai dirinya. Maka yang ketiga, dia akan selalu menghindari kedekatan orang lain. Nah, adanya persepsi yang tersimpangkan ini, persepsi yang terdistorsi mengenai pengalaman orang lain, membuat dia akhirnya sensitif terhadap penolakan,
dan membuat dia akhirnya salah tafsir terhadap setiap ucapan dan komentar orang lain tentang dirinya. Karena dia sudah memandang diri buruk dan mencurigai orang lain akan mencelakai dia. Sedikit omongan, sedikit pandangan mata, selalu jadi kata-mata negatif tadi. Kata Ibu Yudi kan negatif thinking. Selalu jadi kata-mata negatif, kata-mata buram, gelap. Oh, dia memang kenapa kok nggak menatap mataku? Karena dia memang nggak suka dengan yang jelek ini. Kenapa dia makan sambil makannya bengongnya, nggak sopan? Karena dia memang nggak mau sopan sama aku. Aku dipandang orang yang layak untuk diperlakukan buruk, maka dia makannya sembarangan, suara sembarangan. Nah, padahal itu nggak ada hubungannya ya Pak. Tidak ada hubungannya. Tapi dia selalu kait-kaitannya dengan diri yang buruk dan kaitan dengan orang lain yang tidak suka dengan dirinya. Betul. Jadi pesan-pesannya salah tafsir. Bisa kadang kita memuji saya, wah tambah seger ya, maksudnya tambah gemuk begitu ya. Bisa seperti itu ya Pak. Padahal maksud orang lain tuh memuji kita segar itu kan nggak harus tambah gemuk. Langsung kita menangkapnya yang salah asumsinya. Kamu diberkati Tuhan. Masih mau utang ini. Iya. Muji saya ini bagian gitu ya Pak. Makanya karena dia terluka, ya, maka begitu dia akhirnya seperti merasa terluka, dia akan semakin lagi masuk ke dalam rumah keongnya, rumah sibuknya, semakin menarik diri, semakin membuat jarak dengan orang lain. Oke, yang terakhir yang ketujuh Pak. Yang ketujuh yaitu tanda dari orang yang kepribadian menghindar atau gejalanya menolak untuk mengambil risiko pribadi atau menolak untuk mencoba kegiatan baru karena takut dipermalukan. Nah, ini menarik Pak. Takut dipermalukan maksudnya tidak bisa mencapai prestasi atau achievement atau sosialnya Pak. Resiko sosialnya. Jadi maksud saya membedakan resiko achievementnya atau resiko sosialnya. Ya, lebih tepatnya memang risiko sosial sebagaimana yang disampaikan Ibu Yosi. Jadi kecenderungannya orang-orang dengan kepribadian menghindar membayangkan bencana besar sebagai hasil dari kegiatan baru dan menggunakan hal tersebut sebagai alasan untuk menghindari situasi-situasi baru yang membuat mereka bisa menjadi tontonan orang lain. Jadi kegiatan baru itu maksudnya memberi peluang aku dipermalukan, aku akan dibanding-bandingkan. Maka dia tidak mau ambil risiko. Dia lebih suka bertahan pada rutinitas yang sudah dikenal. Kalaupun ke gereja, dia akan duduk pada kursi yang sama, bangku yang sama, paling belakang pojok. Jadi begitu, paling belakang pojok, dan dia akan datang pada jam yang sama. Jam yang mungkin setelah bel berbunyi baru dia masuk. Dan mungkin dia langsung meninggalkan begitu doa berkat disampaikan, langsung cepat-cepat. Menghindari kontak sosial dengan orang lain. Benar. Ya, menarik ya. Pak, kalau saya amati ini ada kemiripan dengan gangguan kepribadian skizotipal ya, yang misalnya cenderung paranoid, seperti itu, apakah betul Pak? Ya, jadi memang ini ada kemiripan skizotipal, schizoid yang juga pernah kita bahas ya. Kalau skizotipal itu kan eksentrik, menarik diri, menghindari, menarik diri betul. Ya. Curiga. Kalau schizoid dia menarik diri, menghindari relasi. Kalau skizotipal itu kan ciri khasnya eksentriknya ya. Tapi kalau schizoid dan menghindar tidak ada eksentriknya. Tapi kalau schizoid memang juga menghindari relasi intim. Tapi kalau kepribadian menghindar sesungguhnya masih mengharapkan kedekatan. Dia masih ingin berdekatan dengan orang lain. Kalau gangguan kepribadian schizoid, dia tidak merasa tertekan kalau tidak terlibat dan dekat dengan orang lain.
Oke. Jadi sebetulnya kalau menghindar ini, dia itu rindu kedekatan, tetapi takut terluka sehingga menghindar. Betul. Dapat dikatakan seperti itu ya Pak ya? Betul. Maka dikatakan kepribadian menghindar ini bergerak pada dua kutub. Ya, kutub yang pertama rasa malu yang dirasakan pada kepribadian normal. Jadi orang-orang normal itu kan punya rasa malu yang sehat dan ketemu dengan orang baru kita malu, kan gitu ya Pak. Atau kalau ada bersalah di depan umum, salah ucap, salah gerak, aduh malu. Tapi itu kan kita masih wajar. Tidak kemudian kapok dan tidak mau lagi bertemu orang lain, tidak mau lagi tampil dengan orang lain, dan masih bisa untuk pulih dari rasa malu. Itu rasa malu pada orang yang normal. Nah, orang menghindar di antara itu sampai pada batas yang lain, yaitu orang yang mengalami fobia sosial, gangguan kecemasan yang disebut sebagai fobia sosial. Orang fobia sosial artinya orang yang benar-benar berada di tengah-tengah orang lain sangat amat ketakutan, benar-benar bencana. Jadi dia tidak mau bekerja pun artinya sulit. Orang fobia ini, dia hanya di tempat sendirian di antara barang-barang, intinya di lingkungan yang tidak ada orang lain. Itu fobia sosial, situasi yang parah. Nah, orang kepribadian menghindar tidak sampai pada level itu, tapi dia memang lebih berat dibandingkan orang normal yang mengalami rasa malu. Jadi dia di antara dua kontinum ini, dua batasan ini. Inilah orang kepribadian menghindar. Area pergerakannya. Lalu kalau kita sudah memahami paling tidak sudah dibukakan wawasan tentang indikasinya, bagaimana Pak cara penanganannya? Jadi memang perlu upaya pemutusan lingkaran negatif dari pola pikir menghindar ini. Maka disinilah salah satunya pendekatan konseling mendalamnya adalah mengecek sejarah keterlukaannya, kekosongan dirinya di 10-12 tahun pertama kehidupan. Nah, di sanalah kita ketemukan jejak-jejaknya, luka-lukanya. Nah, bagaimana itu disembuhkan? Dia bisa menyerahkan luka itu kepada Tuhan, dia bisa mengampuni yang bersalah, dan dia bisa mau mengundang kasih penerimaan Bapa surga ini mengisi bagian-bagian yang kosong itu tadi, membangun rasa aman. Kemudian dia juga perlu menjalani istilahnya terapi kognitif, bagaimana pikiran-pikiran asumsi yang salah tadi yang serba negatif tadi ya Pak ya, dikoreksi. Cara membaca situasi sosial yang negatif ini bagaimana ditinjau ulang, diubah untuk bisa melihat dari sisi kacamata yang realistik, itu yang lebih positif. Yang ketiga, perlu belajar dilatih keterampilan sosial. Bagaimana bertegur sapa dengan orang lain, bagaimana dia menyampaikan pendapat kepada orang lain, mengembangkan keterampilan sosial sehingga tidak salah tingkah atau gagap. Tapi bagaimana kalau orang yang sudah cenderung berusia misalnya 50-60 dan merasa dirinya sudah matang, dirinya sudah makan asam garam dunia berpengalaman. Nah, ini dia memang gangguan apapun, gangguan kepribadian, gangguan-gangguan yang bersifat psikotik, neurotik, itu semakin orang berusia semakin tidak mudah menyembuhkannya ya Pak. Karena itu soal kemampuan belajar. Kan terapi konseling itu kan isunya adalah isu belajar, isu berubah. Jadi secara usia ketika kita bertambah, 50 tahun ke atas, secara alami kan sel-sel otak itu kan semakin mengerut. Betul. Jadi neuron, dendrit, sinapsis itu tidak bekerja seoptimal di masa kita masih anak-anak, masih remaja, masih dewasa awal. Jadi memang tidak mudah. Yang kedua, itu juga ditunjang isunya tentang gaya hidup belajar. Kalau kita sedari muda
sampai usia dewasa tengah, dewasa akhir suka belajar, suka membaca buku, suka berdiskusi, betul, buka wawasan tentang pertumbuhan diri. Betul. Maka sekalipun usia 50 tahun, 60 tahun masih lebih ada peluang untuk berubah, bertumbuh, menjadi makin sehat. Itu sebabnya penting ya membiasakan dari muda ya Pak, bagaimana memiliki diri yang terbuka. Terhadap pembelajaran, diskusi, masukan orang lain. Jadi bagaimana kita suka membaca buku, itu penting. Sekarang ini kan era digital. Kita belum sempat suka buku, lompat langsung suka nonton televisi. Suka baca media sosial. Media sosial itu kan berita-berita pendek. Nggak dalam ya Pak. Nggak mendalam dan meluas. Nah makanya biasakan kalau kita mau sehat, lepas lebih luas daripada isu sekedar kepribadian menghindar, tadi menjadi pribadi yang sehat. Jadilah penggemar membaca buku. Terserah mau buku elektronik atau buku fisik. Tapi intinya membaca buku yang narasinya panjang. Baik Pak. Wah, masukan yang sangat positif ya bagi saya pribadi dan pasti bagi pendengar. Terima kasih. Nah, sebagai penutup, bisakah Bapak memberikan ayat firman Tuhan yang mendasari perbincangan kita kali ini? Saya bacakan Ibu Yosi dari Kitab Mazmur pasal 18 ayat 30. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Isu mendasar orang dengan kepribadian menghina adalah cenderung selalu untuk tidak menghadapi situasi nyata dalam relasi dengan orang lain. Maka lewat firman Tuhan ini, saya mendorong orang-orang dengan kepribadian menghindar berani mengakui dan memperhadapkan diri dengan ketidakmampuannya. Mungkin dengan mencari pertolongan lewat konseling mendalam, lewat pertolongan men-sharingkan dengan orang-orang tertentu yang bisa mendoakan dan mendampingi, sehingga isu ini tidak terhalangi, tapi dia bisa bertumbuh karena menghadapi bersama dengan Kristus dan tubuh Kristus. Amin. Terima kasih banyak Pak untuk perbincangan kita. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang topik kepribadian menghindar. Untuk Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk nomor 56 Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya, dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam acara Telaga yang akan datang.